Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas D013 akan mempresentasikan sebuah materi pengantar bisnis yang berjudul Fungsi Perorganisasian atau Organizing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Karina Mahindita dengan 3 digit terakhir NPM 143. Yang kedua, Fania Syaharani dengan 3 digit terakhir NPM 150. Yang ketiga, Maria Christine dengan 3 digit terakhir NPM 166. Yang keempat, Saira Widya dengan 3 digit terakhir NPM 168. Dan yang kelima, Fatima Rastra dengan 3 digit terakhir NPM 170. Selanjutnya kita akan memasuki pengertian organisasi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kegiatan organisasi di lingkungan sekolah, kuliah, hingga bermasyarakat. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan sebuah perkumpulan dari beberapa orang yang masing-masing memiliki tugas dan peranan tertentu. Nah, tugas tersebut dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Hasil tersebut merupakan suatu tujuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya kita akan membahas fungsi, desain, dan struktur organisasi. Fungsi organisasi yaitu fungsi yang dijalankan manajer perusahaan untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antar pelaksana tugas. Nah, fungsi utama dari organisasi yaitu melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu desain organisasi, yaitu suatu struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Tujuan dari desain organisasi yaitu menciptakan struktur kerja, penyelarasan strategi, dan peningkatan efisiensi. Yang terakhir yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini menunjukkan bagaimana aktivitas di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan terkait proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses ini memiliki 5 tahapan, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, dan pengkoordinasian. Yang pertama, pembagian kerja. Itu membagi seluruh unit kerja menjadi tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Yang kedua, departementalisasi, yaitu mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan kelompok tugas ke dalam suatu kelompok. Dalam kaitannya dengan departementalisasi, menurut Tono dan kawan-kawan, terdapat 3 struktur organisasi utama yang dapat dikembangkan oleh perusahaan, yaitu pengembangan sistem organisasi berdasarkan departementalisasi menjadi fungsi, produk atau pasar, dan bentuk matriks. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi berfungsi, yaitu dengan maksud di sini mengelompokkan kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi berdasarkan jenis, fungsi, atau kegiatan utama yang dilakukan. Artinya, setiap bagian atau departemen dibentuk sesuai dengan tugas fungsional tertentu yang mendukung tujuan organisasi. Seperti contohnya, departemen produksi, yaitu bertanggung jawab atas penggunaan barang, departemen pemasaran, menangani promosi dan penjualan, departemen keuangan mengelola keuangan dan akuntansi, departemen sumber daya alam mengurus perekrutan dan pelatihan karyawan. Di sini dapat kesimpulkan bahwa mereka yang mempunyai kesamaan tugas, kesamaan hukum akan disatukan dalam satu departemen yang sama. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri Maria. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatima Rasra Zahra dengan nomor NPM terakhir 170. Nah, selanjutnya dari materi proses perorganisasian ada pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut produk atau pasar. Struktur organisasi yang membagi perusahaan berdasarkan lini produk atau wilayah pemasaran. Setiap divisi dipimpin oleh general manager yang bertanggung jawab atas desain, produksi, dan pemasaran produk di divisinya.
Nah, di pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut produk atau pasar, terdapat keuntungan dan kelemahannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan keuntungannya yang terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada aktivitas dan sumber daya terkoordinasi di bawah satu manajer. Kemudian ada pengambilan keputusan lebih cepat di tingkat divisi. Kemudian ada yang terakhir, kerja divisi mudah diukur karena bertanggung jawab atas laba atau rugi sendiri. Next ada kelemahannya yaitu manajer divisi cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek sehingga dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, next materi dari proses perorganisasian ada pengembangan struktur organisasi dalam bentuk matriks atau gabungan. Struktur organisasi gabungan antara fungsional dan produk atau pasar disebut juga dengan multiple command system. Biasanya digunakan untuk pelaksanaan proyek yang melibatkan berbagai bidang. Nah, di materi ini juga ada ciri utama atau contohnya. Nah, ciri utamanya karyawan memiliki dua atasan. Nah, atasan tersebut terdiri dari manajer fungsional yang bertugas memberikan tenaga ahli dari bagiannya. Kemudian ada pimpinan proyek yang mengoordinasi seluruh personal lintas fungsi. Nah, di materi ini juga terdapat keuntungan dan kelemahannya. Nah, untuk keuntungannya yaitu meningkatkan kerjasama antar ahli dari berbagai divisi, kemudian ada efisiensi dan hemat biaya karena sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Nah, kemudian ada kelemahan. Di kelemahan ini, contohnya ada membutuhkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim yang tinggi. Kemudian ada potensi masalah koordinasi dan ketidakjelasan wewenang antara manajer fungsional dan pimpinan proyek. Nama saya Fania Syarani dengan NPM belakang 150. Selanjutnya, tahap ketiga dari proses pengorganisasian yaitu ada pengembangan hierarki organisasi. Pengembangan hierarki organisasi mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam operasional. Gambar tersebut menunjukkan bahwa hierarki hubungan antara manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen lini pertama, serta karyawan operasional. Manajemen puncak terdapat Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama serta beberapa Direktur Fungsional seperti Direktur Pemasaran, Direktur Produksi, Direktur Keuangan, dan lain-lain. Dewan Direksi biasanya menunjuk Chief Executive Officer atau CEO yang akan bertanggung jawab dalam melakukan operasi perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada manajemen menengah. Manajemen menengah bertugas untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional CEO. Biasanya terdiri dari general manager serta beberapa manajer fungsional seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, dan lain-lain. Namun, jika di dalam organisasi tidak ada CEO, maka general manager dapat digolongkan sebagai manajemen puncak. Yang ketiga yaitu ada manajer lini pertama. Secara langsung yang melakukan koordinasi para karyawan yang menjadi bawahannya dalam berbagai bidang operasional. Yang terakhir yaitu ada karyawan operasional yang melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditugaskan. Selanjutnya, dalam tahap keempat proses pengorganisasian yaitu ada pengisian jabatan. Pengisian jabatan harus sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu yang terdiri dari technical skill, yaitu keahlian yang harus dimiliki mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu. Yang kedua ada interpersonal skill yang menunjukkan kemampuan untuk bekerja dengan baik bersama orang lain. Yang ketiga yaitu ada conceptual skill yang mampu untuk berpikir dan melakukan konseptualisasi terhadap berbagai kerumitan yang terdapat dalam perusahaan. Tahap terakhir dalam proses pengorganisasian yaitu ada pengkoordinasian. Kegiatan pengkoordinasian mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, mencakup juga aktivitas pemantauan atau monitoring pelaksanaan integrasi berbagai tugas tersebut, yakni apakah tugas tersebut berjalan secara efektif atau tidak.
Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. John and George menyebutkan adanya 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur organisasi oleh sebuah perusahaan, yakni yang pertama adalah lingkungan perusahaan, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada strategi, dan yang keempat ada sumber daya manusia. Dalam kaitannya dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, Bourne dan Stalker menjelaskan adanya 2 jenis desain struktur organisasi, yaitu yang pertama ada struktur organisasi mekanistik, yang kedua ada struktur organisasi organik. Di mana untuk struktur organisasi mekanistik itu adalah struktur organisasi yang cocok untuk lingkungan perusahaan yang cenderung stabil. Lalu untuk struktur organisasi organik itu cocok untuk lingkungan perusahaan yang cenderung tidak stabil dan berubah-ubah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.